Langkah PPP untuk meninggalkan PDIP semakin nyata, semakin jelas, saudara. Sekarang itu sedang cukup ramai nih di berita ya, PPP akan segera tinggalkan PDIP. Nasdem sudah goyah, PPP dari koalisi Ganjar Mahfud sudah ngagebeg pula. Coba kita baca beritanya ya. Jadi bagi saya, menurut saya, keyakinan saya, hak angket itu cuma ya tamak kesel aja, tidak dijadikan gerakan nyata. Tahu tamak kesel gak? Iseng-iseng memunculkan isu itu tuh. Biar rame aja suasana pilpres kali ini, biar rame gitu loh. Ada bumbu-bumbunya, biar dicatat di dalam sejarah. Dari Tribun, langkah PPP tinggalkan PDIP semakin jelas. Sandiaga Uno ngaku siap jika diajak gabung Prabowo Gibran. Waduh, kacau. Nah, kalau kata Rizik itu kacau. Partai Persatuan Pembangunan telah memastikan tidak mendukung PDIP untuk melakukan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu. Satu kali lagi, PPP telah memastikan tidak mendukung PDIP untuk melakukan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu. Memastikan ya bahasanya. Bukan ya kita lihat aja nanti, bukan, tapi memastikan. Meski satu koalisi dengan PDIP dalam Pilpres 2024 dengan mengusung Ganjar Mahfud, PPP memastikan memilih jalan sendiri. PPP tidak ikut bersama dengan PDIP, Nasdem, PKB, dan PKS untuk melakukan hak angket yang diduga memiliki niat melengsarkan Presiden Jokowi. Wah, ujung-ujungnya melengsarkan Presiden ya. Bahkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno secara terang-terangan menyatakan siap jika diajak Prabowo Gibran masuk kabinet. Apalagi Sandiaga Uno pernah mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019. Prabowo Gibran telah unggul dalam hitungan cepat yang dilakukan lembaga survei. Tak cuma itu, kemenangan Prabowo Gibran juga semakin terlihat setelah KPU mengungkapkan hasil real count yang menyatakan Prabowo Gibran unggul dengan perolehan 58%. Pandangan pribadi saya, kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa karena sesuai dengan nama partainya, Partai Persatuan untuk Persatuan Indonesia. Dan pembangunan harus ikut aktif dalam membangun bangsa, kata Sandi. Tapi tentu ada prosesnya, nanti ada Rapimnas dan sebagainya, imbuhnya. Kendati begitu, ia mengaku belum ada pertemuan atau pembicaraan tertentu untuk membahas hal tersebut. Ia menyatakan saat ini masih fokus bekerja sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Belum lama ini Sandi melakukan kunjungan kerja ke Singkawang, Kalimantan Barat hingga ke Australia. Kita fokus tuntaskan beberapa program andalan karena ada tantangan global, juga bagaimana kita bisa meningkatkan agar ekonomi kreatif kita bisa mencapai total nilai tambah 1.700 triliun, tutur Sandi. Menurut Sandi, target nilai tambah ekonomi kreatif ribuan triliun itu perlu diwariskan kepada menteri baru agar ekonomi pariwisata di Indonesia semakin bagus. Kayak cukup lah ya. Nanti paragraf di awalnya tadi yang menarik. Jadi memastikan langkah PPP ini tidak akan sama dengan PDIP. Apalagi bila urusan hak ungkat angket itu. PPP tidak akan ikut. Dipastikan tidak akan ikut. Udahlah bos. Huru haranya dihentikan. Huru haranya dihentikan. Nunggu semua partai itu ikut koalisi, tinggal tersisa PDIP dan PKS nanti, repot kan? Bisa nggak kita bayangkan
PKS dengan PDIP ngopi bareng gitu. Secara kultur ideologi, itu antara air dan minyak. Mudah-mudahan bisa. Demi untuk politik. Kan itu ya. Karena pada akhirnya ideologi pun ya babak belur bila dihadapkan dengan kepentingan politik. Kan itu. Tapi ya kita akan lihat seberapa kuat ideologi PDIP dan seberapa kuat ideologi PKS di dalam urusan ini. Tinggal PKB nih. Ayo PKB karena ada calonnya ya, masih ikhtiar ya. Masih ikhtiar Gus Imin. Ada pengamat itu yang mengatakan Gus Imin itu sebetulnya sekarang lagi ketawa-ketawa dia. Kalau kita lihat di beberapa konferensi pers, dia itu senyum semeringah. Tahu nggak alasannya apa? Karena dia berhasil, mukanya berada di kertas suara dan berhasil menaikkan suara PKB. Udah, itu cukup membahagiakan bagi Caimin. Meskipun nggak jadi wapres. Nah itu fakta itu cukup membahagiakan. Maka banyak orang yang mengatakan pemenang pemilu kali ini di samping Presiden Prabowo Subianto juga PKB, partai politiknya. Gila, keempat terbesar bos. Nasdem malah yang mengusung Anies yang rungkad itu. Aneh bin ajaib kan. Jadi memang mau bagaimanapun suka tidak suka ya warna partai Nasdem dengan warna pendukung Anies itu berbeda. Ya, kalau warna PKS dengan warna pendukung Anies itu sama. Satu kali lagi, kenapa sih menjadi bahkan turun Nasdem ya? Ya karena warnanya beda. Mau dipaksakan kemudian masyarakat pendukung Anies milih juga enggak. Bakalan akan sangat susah karena warnanya udah beda. Ideologinya udah sangat beda. PKB itu masih mending, masih bisa dicolok oleh pendukung PKS, masih bisa. Meskipun sedikit kemungkinan. Ya. PKB masih bisa. Warnanya ya, warnanya. Kalau Nasdem berharap banyak di Pilpres kali ini dengan hanya menjual Anies yang sudah seolah-olah kan Anies itu calon perwakilan dari PKS. Kan itu. Jadi dari dulu PKS itu kenapa nggak ngotot untuk menawarkan calon wakil presiden dan lain sebagainya? Karena bagi mereka Anies itu ya udah bagian daripada Nasdem. Kalau kemudian ada orang yang suka kepada Anies, maka limpahan suaranya bakal ke PKS. Karena warnanya itu. Susah dipungkiri warnanya itu. Kalau ada warga-warga Nahdiyin yang suka kepada Anies, ya larinya ke PKB. Kalau ada. Gara-gara lihat Anies kan di debat dan lain sebagainya, sehingga mungkin ada yang terpengaruh. Oh iya, pinter. Oh iya, cerdas. Udah saya pilih aja Anies. Partainya mana? PKB. Gak mungkin ke Nasdem. Susah dibayangkan. Warnanya beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.